Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami akan mendengarkan Engkau berfirman melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama anak Yesus, kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 20 September 2023, perisai, ketopong, dan pedang. Kapankah dan bagaimanakah semestinya orang-orang percaya menggunakan perisai, ketopong, dan pedang sebagai pejuang dalam pertentangan besar? Di dalam Efesus 6 ayat 16 dan 17, ayat yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan yang ayat yang ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Perisai Paulus adalah perisai persegi panjang yang besar dari legiun Romawi. Dibuat dengan kayu dan ditutupi dengan kulit, ujung-ujungnya melengkung ke dalam untuk melindungi serangan dari samping. Ketika direndam dalam air, perisai dapat memadamkan semua panah api, memadamkan panah yang dicelupkan dalam ter dan dibakar. Uraian Paulus tentang perisai iman mencerminkan penggunaan perisai dalam perjanjian lama sebagai simbol Allah yang melindungi umatnya, terdapat di dalam Kejadian 15 ayat 1 dan Mazmur 3 ayat 3. Mengambil perisai iman di dalam Efesus 6 ayat 16 berarti memasuki pertempuran alam semesta dengan keyakinan kepada Allah yang berperang untuk kepentingan orang percaya. Efesus 6 ayat 10. Menyediakan persenjataan terbaik terdapat di dalam Efesus 6 ayat 11 dan 13 dan memastikan kemenangan. Pada saat yang sama, ketopong Romawi terbuat dari besi atau perunggu, berbentuk seperti mangkuk yang melindungi kepala, ditambahkan plat di bagian belakang untuk menjaga leher, pelindung telinga, dahi, dan plat untuk melindungi pipi. Mengingat perlindungan penting yang diberikan ketopong keselamatan, Efesus 6 ayat 17, melambangkan keselamatan yang dialami orang percaya saat ini dalam keakraban yang Kristus telah bangkit dan naik dan dipermuliakan, Efesus 2 ayat 6 sampai 10. Mengenakan ketopong keselamatan berarti menolak rasa takut akan kuasa roh-roh yang begitu umum pada waktu itu, dan sebaliknya percaya kepada kuasa tertinggi Kristus. Bisa kita bandingkan di dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 23 serta Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Bagian akhir dari baju zirah adalah pedang roh yang adalah firman Allah, Efesus 6 ayat 17, merujuk pada pedang pendek bermata 2 legiun Romawi. Taktik pertempuran yang biasa adalah melempar 2 lembing, tidak disebutkan oleh Paulus, dan kemudian menghunus pedang dan menyerang, menggunakan pedang pendek dengan gerakan mendorong. Pada orang percaya adalah pedang roh, karena pedang itu disediakan oleh roh, serta senjata yang diidentifikasi sebagai firman Allah. Paulus melangkah maju sebagai jenderal dan mengeluarkan panggilan untuk perang, mengucapkan janji-janji harapan dan kemenangan dari Panglima Ilahi. Janji-janji inilah yang dikeluarkan di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20 yang merupakan firman Allah sebagai senjata utama dalam peperangan melawan kejahatan. Firman Allah kemudian merujuk pada janji-janji Injil yang luas yang kita temukan dalam Alkitab. Bahkan jika kita mungkin tidak menyukai begitu banyak gambaran mengenai militer, apakah yang harus diajarkan oleh gambaran ini kepada kita tentang seberapa nyata pertentangan besar itu dan seberapa serius kita harus menanggapinya? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada malam hari ini membawa kami semakin hari semakin setia di hadapan Tuhan.
Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa kami, dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin.